PB Jarum menghentikan pencarian bibit pebulu tangkis untuk tahun depan. Hal itu dilakukan lantaran PB Jarum dituduh melakukan eksploitasi anak oleh KPI dan Yayasan Lentera Anak. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan atlet bulu tangkis sekaligus pengurus KONI Pusat, Icuk Sugiarto. Selamat pagi Mas Icuk. Selamat pagi, Mbak. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya, dan juga sudah ada Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Pak Susanto. Selamat pagi, Mas Susanto. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Ini sekarang sedang ramai di media sosial. Anda sudah melihat ada tagar bahkan minta bubarkan KPAI. Yeah. Ini bagaimana tanggapan Anda? Ya, memang ini bagian dari respon publik, tetapi kan respon publik itu terbelah ya. Ada yang mendukung dan saya kira cukup banyak juga yang mendukung langkah KPAI karena semangatnya KPAI kan tentu tidak hanya kepentingan personal kelembagaan KPAI, tetapi memikirkan bagaimana masa depan anak bangsa kita ini. Ada sekitar 83 sampai 85 juta anak Indonesia yang kita tentu pikirkan. Memang kalau kita melihat netizen banyak desakan kepada KPAI, diantaranya juga bubarkan KPAI, ya bisa saja ini bagian dari ya emosional sesaat ya. Okay. Saya kira kalau kita sama-sama samakan persepsinya, kita bisa berpikir jernih bahwa masa depan anak kita ini memang harus dipikirkan secara matang, termasuk juga prevalensi anak-anak kita memang cukup tinggi ya. Yang menjadi pengkonsumsi rokok. Ada 9,1% di Indonesia. 9,1%. 9,1%. Yang tertinggi alasannya apa? Tahun. Mereka mengonsumsi rokok apakah karena memang mereka melihat logo, melihat iklan, atau dari lingkungan sekitar misalnya orang tuanya, atau seperti apa? Ya, pengaruh iklan, pengaruh logo, berapa besar kalau untuk pengaruh iklan dari data ini Anda? Kan data yang ada di Kementerian Kesehatan ya, bahwa 9,1% itu hemat kami memang cukup tinggi. Kenapa anak-anak kemudian tertarik menjadi perokok ya? Itu memang cukup banyak pemacu dan pemicunya, diantaranya iklan, lingkungan, faktor. Tapi alasan nomor satu apa yang paling besar itu tertentu. Apa? Nanti kami sampaikan. Oke, baik. Saya juga ingin tahu, tadi Anda katakan mengenai eksploitasi anak kemudian masa depan. Tapi kalau kita melihat begitu ya dari lulusan dari PB Jarum ini, ternyata masa depannya rata-rata mereka cukup menjanjikan, baik bahkan menjadi atlet yang mendunia begitu. Mereka juara dunia begitu. Jadi kalau mungkin kita bisa samakan persepsi dulu, eksploitasinya di mana? Karena kalau kita mendengar kata eksploitasi ini kan anak digunakan untuk kepentingan tertentu begitu, Pak. Dan anak ini tidak mendapatkan keuntungan apapun begitu biasanya. Ya, kita memang harus bedakan ya antara aspek perlindungan anak dan juga pembinaan anak itu terkait dengan bulu tangkis, dan di pihak lain dalam konteks ini dimanfaatkan secara terselubung ya anak menjadi media campaign di dalam kegiatan itu. Contoh misalnya ketika anak-anak menggunakan kaos, menggunakan identitas tertentu yang tidak terlepas dari brand image Jarum, ini juga bagian dari promosi yang tentu promosi gratis ya, meskipun katakanlah semangatnya pembinaan, tetapi secara tidak langsung memang ini juga bagian dari promosi ya. Anak semakin kenal dengan produk tertentu, anak semakin dekat dengan brand tertentu, anak berpikir bahwa rokok itu ya Jarum gitu ya. Ini tentu bagian dari strategi promosi yang hemat kami memang cukup cerdik ya, mengenalkan produk Jarum dengan anak-anak kita. Oke, saya ingin minta tanggapan dari Mas Icuk. Mas Icuk, Anda setuju dengan pernyataan Pak Susanto tadi dikatakan seperti itu? Sebenarnya kalau saya ingin tahu pembinaannya ini seperti apa sih, audisi hingga pembinaan, memang ada logo-logo seperti itu. Ini memang tadi dikatakan secara tidak langsung secara terselubung ini ada maksud-maksud mungkin terselubung yang diinginkan dari PB Jarum ini sendiri. Anda mungkin sebagai mantan atlet mengetahui bagaimana sebenarnya ini? Ya, pertama saya kurang setuju ya dari pendapat KPAI sendiri, karena saya melihat bahwa perlu di stressing bahwa PB Jarum itu bukan perusahaan rokok Jarum, tetapi satu badan yang disupport. Dan meskipun kata Jarum itu identik dengan rokok, meskipun di pakaian ada lambang tembakau atau lambang rokok, tapi itu kan sebuah keniscayaan karena olahraga di Indonesia ini masih membutuhkan kontribusi sponsor. Dan saya terus terang
seharusnya yang dianggap sebuah pelanggaran di undang-undang sendiri kan mengatakan bahwa apabila sebuah tindakan yang mengakibatkan dampak buruk bagi perkembangan anak. Tetapi kita semua tahu bahwa terminologi eksploitasi itu harus dijabarkan dalam dua sisi. Jangan terminologi seolah-olah kata-kata eksploitasi itu selalu negatif. Tapi kita lihat bagaimana PB Jarum telah mengeksploitasi anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang berprestasi. Yang mengakibatkan dia dari belum apa-apa menjadi apa-apa sampai bahkan menjadi seorang juara dunia, bahkan menjadi seorang miliarder. Seharusnya kondisi seperti ini jangankan KPAI, negara pun harusnya berterima kasih kepada PB Jarum yang telah mengeksploitasi untuk hal-hal yang positif. Seharusnya sorotan KPAI sendiri seharusnya lebih difokuskan kepada bagaimana pengeksploitasian anak-anak yang sehari-hari yang kita lihat. Contohnya di dekat kantor saya di KONI Pusat, itu begitu banyak anak-anak dieksploitasi untuk menjadi pengemis. Terus menjadi kalau masih di banyak sekitar permasalahan lain begitu ya dalam rumah sehari-hari. saya masih banyak anak-anak yang dieksploitasi dipekerjakan dalam rombongan ondel-ondel. Nah ini harusnya sorotan KPAI menuju ke situ, bukan menyorotin anak-anak yang dieksploitasi untuk menjadi anak-anak yang mampu membanggakan untuk mengangkat harkat bangsa dan negara ini. Kalau kita lihat ini kan juga ada sebenarnya undang-undangnya begitu Mas Icuk begitu ya yang tetapi undang-undang ini kan harus dilihat secara bijak. Harus dilihat secara bijak, bukan serta-merta terus langsung dimatikan seperti itu. Karena biar bagaimanapun baik KPAI maupun negara pun kan juga harus kalau seandainya itu di stop, bagaimana solusinya? Karena biar bagaimanapun PB Jarum masih diharapkan oleh anak-anak Indonesia, anak-anak khususnya yang memang mereka ingin menjadi juara. Karena kalau seandainya hanya bisa stop, udah nggak ada solusinya apa-apa. Nah inilah yang saya sayangkan. Tetapi pada intinya adalah bagaimana kita sebagai KPAI dan memberikan juga harapkan memberikan satu solusi yang bijak. Oke, nanti kita akan tanya langsung Pak Susanto, bagaimana sebenarnya ada tidak solusi dari KPAI yang diberikan begitu. Kalau memang melihat ada pelanggaran, tetapi ini kan di satu sisi juga sesuatu yang positif begitu. Ada tidak solusi dari KPAI? Tapi dijawabnya itu dulu karena kita harus jeda dulu. Pak Susanto dan juga Mas Icuk, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Baik, kita akan kembali berbincang, melanjutkan perbincangan kami. Mas Susanto, sebelum saya bertanya apa solusi yang ditawarkan oleh KPAI, saya ingin tahu dulu, ini kan sudah berlangsung sejak tahun 2006. Mengapa baru sekarang KPAI mempermasalahkan hal ini? Ya, pertama memang regulasinya ada di tahun 2012 ya. PP 109 2012, tahun 2006 memang belum ada regulasi itu sehingga belum mengikat terhadap penyelenggaraan. Yang kedua, di Undang-Undang 35 tahun 2014 itu memang eksplisit ya, tidak boleh memanfaatkan anak untuk kepentingan tertentu karena bisa juga dimaknai dalam konteks ini adalah dimaknai eksploitasi. Misalnya katakanlah anak dimanfaatkan untuk promosi, anak dimanfaatkan baik sengaja atau tidak sengaja, baik secara langsung atau tidak langsung, baik disetujui ataupun tidak disetujui, itu memang tidak boleh. Baik, 2012, 2014 regulasinya sudah ada, sekarang 2019 dan sebenarnya hal ini sudah terjadi dari 2018 kalau tidak salah ya. Dipermasalahkannya ini ada waktu sekitar 6 sampai 7 tahun. Mengapa baru sekarang? Prosesnya memang sudah cukup panjang ya. Kita diskusi banyak hal di banyak forum untuk kita mendiskus terkait dengan beberapa kasus, bukan hanya Jarum sebenarnya, beberapa kasus yang ada. Nah, dalam konteks Jarum sesungguhnya adalah kita menindaklanjuti pengaduan dari 10 lembaga masyarakat ya yang disampaikan kepada KPAI. Karena KPAI memang mandatnya menindaklanjuti pengaduan masyarakat, tentu kita tidak boleh abai terhadap pengaduan yang disampaikan masyarakat, baik pengaduan itu disampaikan secara personal, kelompok maupun katakanlah kelembagaan.
Dan yang perlu diingat bahwa di dalam PP 109 2012 itu pasal 36 memang kan secara jelas ya bahwa penyelenggaraan kegiatan disponsori oleh produk tembakau tidak boleh menampilkan merek, logo atau brand image yang mengarah pada itu. Termasuk juga di pasal 4. Kemarin ini juga Jarum atau pihak PB Jarum sudah setuju begitu ya untuk mengganti nama eventnya ini, kemudian juga tidak mewajibkan anak-anak untuk menggunakan seragam dengan logonya. Lalu mengapa kemudian tidak ada titik temu atau titik tengah antara KPAI dan PB Jarum ketika sudah ada ini? Mungkin punya solusi lain, Pak Mas Susanto? Iya, pertama perlu kami sampaikan bahwa kegiatan audisi memang sebaiknya terus berjalan ya, karena kami bertemu dengan berbagai kementerian. Dalam hal ini saat pertemuan di KPAI kita undang Kementerian Olahraga, kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Bappenas, ada Kemenko PMK, ada Badan POM. Kita untuk mendiskusikan ya, duduk bareng di kantor KPAI. Nah, poinnya adalah kita sepakat bahwa pembinaan bakat dan minat anak, terutama di bidang diantaranya adalah di bidang olahraga, termasuk juga bulu tangkis, memang harus tetap dilanjutkan ya. Yang kedua tentu harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru, diantaranya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan PP 109 2012. Jadi apa yang sudah diajukan oleh Jarum begitu sebagai jalan tengahnya, katakanlah sudah sebagai sponsor, tapi ya sudah tidak usah pakai nama Jarum lagi, baik eventnya maupun seragamnya, ini buat Anda masih belum cukup juga begitu? Ya, prinsipnya begini, kita memang harus ada solusi terbaik ya. Apa solusi yang bisa Anda satu tawarkan? sisi bahwa pembinaan itu harus tetap berjalan, tapi di pihak lain tidak melanggar azas-azas hukum Berarti yang baiknya ada. seperti apa? Kalau tetap berjalan, meskipun sudah tidak ada logo-logo lagi, jadi bagusnya seperti apa nih Pak? Apa tidak usah sama sekali atau diganti saja sponsornya dengan sponsor-sponsor lain begitu? Atau bagaimana? Tentu yang kita harapkan memang ada perubahan pola ya. Perubahan pola, Jadi, namanya tentu tidak menggunakan brand jadi image Jarum. intinya sponsor rokok berarti tidak boleh sama sekali meskipun tidak ada lagi logo-logo yang digunakan atau yang dikenakan begitu. Ya, tidak menggunakan brand image Jarum di dalam penyelenggaraan itu, terutama misalnya nama kegiatannya, kemudian anak-anak tidak dikenakan kaos dan identitas lain yang ini kan sudah ditawarkan dari PB Jarum juga. Kemudian di mana letak permasalahannya? Nah, saat itu kita sepakati untuk penyelenggaraan di Purwokerto, kita sepakati bahwa penyelenggaraan di Purwokerto itu perubahan nama kemudian dilakukan, tetapi saat tim kami terjun ke Purwokerto masih ada identitas yang ditempel di badan anak itu yang diasosiasikan sebagai brand image produk Jarum. Oke. Jadi Anda saat itu memberikan waktu, saat itu juga harus semuanya tidak ada begitu, bukan untuk kedepannya. Ya, prinsipnya ada perubahan pola. Perubahan itu dimulai saat itu juga, begitu, bukan secara perlahan dan mungkin tahun mendatang. Sekarang kan mungkin sudah terlanjur begitu, itu tidak seperti itu berarti. Saat itu disepakati seperti itu. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Icuk. Mas Icuk, mungkin saya ingin tahu juga begitu ya, kan ini PB Jarum sendiri mengatakan bahwa ya sudah tahun depan sudah tidak ada lagi, tahun ini adalah terakhir. Kalau tidak salah juga saya banyak melihat sebenarnya banyak juga audisi-audisi atau pembinaan yang dilakukan oleh sponsor, tidak hanya PB Jarum. Tapi apa yang membuat sebenarnya PB Jarum ini berbeda dengan pembinaan atau audisi dengan sponsor lainnya begitu? Ada sesuatu yang spesial kah dalam pelatihannya, dalam dalam melihat atau menyeleksi anak-anak ini? Ya mungkin yang membedakan Jarum ini adalah karena dia punya klub yang mendapatkan support yang cukup kuat dari PT Jarum, sehingga mereka wajar dengan anggaran yang begitu besar, sehingga mereka sebenarnya bahasa audisi ini kan bahasa yang dikemas. Sebenarnya kan cuma penerimaan atlet untuk menjadi anggota klub. Ini sama seperti klub-klub yang lain. Kalau klub-klub yang lain barangkali menerima atlet itu ya udah penerimaan atlet saja, itu dites, diseleksi. Apakah dia pantas atau tidak, sehingga dia menjadi anggota klub ini. Tapi kalau Jarum mengemas penerimaan klub itu dengan bahasa audisi. Cuma itu. Hanya istilahnya saja berarti betul, ya? hanya yang saya sayangkan bahwa kondisi seperti ini kan seharusnya kan diperlukan kehati-hatian. Karena biar bagaimanapun masalah
masalah ini pada akhirnya kan menjadi kegaduhan nasional. Karena biar bagaimanapun kita nggak bisa tutup mata bahwa bulu tangkis ini kan sudah begitu banyak. Oke. Anda setuju dengan solusi tadi yang Mas Susanto katakan, atau mungkin Mas Icuk ada solusi yang Mas Icuk menurut Mas Icuk ini yang bisa menjadi jalan tengah begitu? Ya, saya kira semuanya kan tidak ada yang di Republik ini kan nggak ada yang nggak bisa diatur. Jadi saya pikir semua kalau seandainya kita melihat dalam kacamata bijak, tentunya kan tidak serta-merta. Undang-undang sendiri juga tidak bisa dilihat secara saklek, secara ini. Tetapi penerjemahan, makanya tadi saya katakan terminologi eksploitasi, terminologi bahwa seolah-olah PB Jarum itu identik dengan perusahaan Jarum itu, terus penempelan logo, penempelan apakah itu logo tembakau, itu kan sebuah keniscayaan. Karena biar bagaimanapun kita harus melihat bahwa olahraga di Indonesia itu masih belum bisa lepas dari kontribusi sponsor. Karena kita bisa lihat negara ini juga belum mampu memberikan sebuah memberikan sebuah dukungan pendanaan dalam proses masih pembinaan. Kecil dana dari negara begitu Dalam proses pembinaan. Karena juara itu tidak lahir tiba-tiba, tapi lahir dari sebuah proses. Kita lihat bagaimana anak-anak dari belum bisa sampai menjadi atlet nasional. Kan peranan negara kan masih belum begitu optimal. Nah, disinilah hadirnya para pengusaha-pengusaha yang punya kepedulian. Nah, seperti kayak Jarum, kita membutuhkan jarum-jarum yang lain. Tapi dunia olahraga masih membutuhkan itu. Sponsor dibutuhkan gitu dari swasta. Betul, dari swasta. Ini salah satu kesepakatan KPAI dengan 4 kementerian atau lembaga, salah satunya mendorong pelaku usaha khususnya BUMN untuk mensponsori kegiatan pencarian bakat dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang olahraga untuk anak. Sebenarnya susah tidak sih mencari sponsor sendiri untuk olahraga terutama bulu tangkis ini sendiri, Mas Icuk? Ya, saya kira selama ini sebenarnya banyak yang sudah datang begitu ingin menawarkan, apa cukup sulit untuk mendapatkan sponsor? Ya, saya kira kita masih membutuhkan. Terus terang dikatakan sulit, dikatakan ini sebenarnya juga ada, tapi masih belum terlalu optimal di dalam memberikan dukungan terhadap olahraga. Jadi di sini saya katakan bahwa saya akan setuju apabila KPAI sendiri sudah melakukan kinerjaannya secara optimal. Makanya yang di depan mata kita saja kita nggak bisa, KPAI nggak melakukan secara optimal. Kita masih lihat di berbagai, nggak usah lah di luar Jakarta, di Jakarta sendiri masih begitu banyak anak-anak yang dieksploitasi. Kenapa kok sekarang bulu tangkis yang merupakan sebuah cabang olahraga kebanggaan kita tiba-tiba dibuat polemik seperti ini? Mari kita bantu pemerintah ini untuk kita ciptakan suasana yang kondusif. Kita bantu Pak Jokowi supaya Indonesia kondusif. Jangan membuat kegaduhan nasional seperti ini, apalagi bulu tangkis. Bulu tangkis kebanggaan, nanti kalau umpamanya Jarum mundur, nanti perusahaan-perusahaan yang lain udah enggan lagi. Karena perusahaan sebesar sekali berjarum aja ini, seharusnya negara berterima kasih kepada Jarum. Negara KPAI berterima kasih karena dia sudah mengeksploitasi anak menjadi anak-anak yang berprestasi untuk mengangkat harkat martabat bangsa. Kita berharap ada lagi audiensi begitu ya KPAI dan pihak-pihak terkait supaya ada solusinya. Tapi sudah bertemu dengan Pak Nahrawi, sudah bertemu karena Pak Menpora juga ini di akun Instagramnya mengatakan tidak ada unsur eksploitasi, bahkan sudah melahirkan juara-juara dunia begitu. Sudah bertemu komunikasi langsung? Kemarin akan ada pertemuan antara hari ini atau besok ya dengan Pak Sesmen. Apa yang akan dibicarakan pertemuan kali ini? Ya, diantaranya kita harus mencari solusi terhadap permasalahan ini. Berarti bisa dikatakan tapi perlu kami sampaikan apa yang disampaikan beliau sebenarnya bukan dalam konteks menimbulkan kegaduhan ya. Saya kira penggunaan term yang kurang tepat. Tetapi bahwa kita memang harus menyelaraskan ya antara semangat pembinaan anak-anak kita dengan semangat memastikan perlindungan anak. Itu bagian dari bagaimana kita taat pada regulasi yang sudah berlaku. Baik. Dan meskipun saat ini banyak masyarakat yang pro dan kontra, kita terus tunggu ini Mas Susanto bagaimana nanti kemudian akhirnya ada solusi yang bisa memberikan win-win solution kepada keduanya. Terima kasih Mas Susanto Ketua KPAI dan juga Mas Icuk Sugiarto sudah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time, dan pemirsa kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami.